Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah dan kita diberi kesempatan untuk menambah amal kebaikan, dan pula kita dapat melakukan kegiatan karena kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Pasti kesyukuran kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan berbagai macam suri toladan dalam kehidupan. Ditambah lagi kita mendapatkan bimbingan melalui sabdanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kini kita sampai pada akhir tahun Masehi, yakni bulan Desember tahun 2022, yang sebentar lagi tidak pakai hitungan bulan. Kita akan tinggalkan tahun 2002 dan menuju 2023. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, yang tentu sangat ada hubungannya dengan tindakan apa yang harus kita lakukan. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ternyata kita ini orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah menunjukkan betapa kasih sayang Allah kepada kita. Iman saja tidak cukup, maka ada seruan lagi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu maknanya setelah kita iman, kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan apa yang telah dilarang oleh Allah itu kita jauhi. Perintahnya kita taati, larangannya kita jauhi. Itulah menuju insan yang bertakwa. Sehingga pemirsa, orang-orang yang bertakwa itu karena ada landasan geraknya iman,
maka akan diperhitungkan oleh Allah. Kita sholat, kita zikir, kita beramal soleh, kita membantu fakir miskin, itu ada perhitungannya. Karena didahului dengan iman. Lain kalau kita tidak iman. Meskipun kita ini sebagaimana orang-orang kafir, amalnya nggak diterima karena nggak ada dasar iman. Lain dengan kita. Ittaqullah, karena itu diperintahkan kita, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu ternyata ada perintah lagi. Ini berarti luar biasa. Kita dibawa oleh Allah, dibimbing oleh Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul berada di jalan yang benar. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah seorang jiwa, satu jiwa, memperhatikan apa yang pernah dilakukan pada masa lalunya, apa yang telah lewat. Kita diperintahkan untuk bermuhasabah. Yang tahu siapa itu? Kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Oleh karena menyebut diri, maka jelas ada daya serap kita bahwa besok kita menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Anak sendiri, suami sendiri, istri sendiri, ayah sendiri, ibu sendiri, mertua sendiri, menantu sendiri. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang telah lewat itulah diperintahkan oleh Allah supaya kita itu menghitung-hitung. Adakah kelalaian? Banyakkah ketaatan kita kepada Allah? Kalau ada yang lalai, tentu kita masih dapat memperbaiki diri. Tidak ditolak oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk berbenah diri. Dan jika punya kelebihan, alhamdulillah, kita berdoa saja, mudah-mudahan dapat meningkat. Kemudian kita betul-betul melakukan jalan-jalan peningkatan itu, bertambah takwa, bertambah baik kepada sesama manusia. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah memperhatikan seorang jiwa apa-apa yang telah dilakukannya untuk besok, masa yang akan datang. Jadi hasil kita yang akan datang itu karena perbuatan kita yang sekarang. Jika selama kita di dunia ini banyak beramal soleh, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, sering beramal, maka kelak kita tentu akan mendapatkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan jadi di dunia ini adalah tempat menanam bekal. Karena itu di sini kita saling menasihati, saling memberi, saling menolong, saling membantu, tidak saling membenci. Karena dunia, jangan sampai. Karena dunia kita saling membenci, membohongi, tidak jujur. Itu nanti kelak itu. Tiap orang sekarang masih bisa kelompok. Seolah-olah nggak ada yang membalas, tetapi nanti dibalas
tiap orang, bukan per kelompok. Korupsi berjamaah ya tetap sama. Seorang berhitung itu nanti dihisab oleh Allah. Oleh karena itu tidak bisa orang yang beriman itu tertawa dalam berbuat dosa, itu tidak bisa. Orang yang bertakwa itu tidak akan pernah tersenyum karena banyak dosanya. Tetapi orang yang bertakwa itu sedih, istighfar ketika ada dosa yang sedikit kan. Paling tidak ucapan astagfirullahaladzim. Itu orang yang bertakwa. Tapi kalau enggak, takwanya tidak masuk dalam hati meskipun orang Islam, dia bisa tertawa itu. Bermaksiat dia tertawa, dihukum tertawa, senyum. Tapi kalau orang yang bertakwa tidak dapat tersenyum, itu sedih. Mohon ampun kepada Allah. Wattaqullah. Dilanjutkan oleh Allah seolah menggugah diri kita. Orang-orang yang beriman, hai hambaku, kalian itu akan dapat sadar untuk menghitung dirimu kekurangan dan nanti membenahi kelebihan kalian tingkatkan. Itu enggak bisa kecuali engkau itu meningkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seolah ada seruan begitu. Nah, diakhiri oleh Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, ini kalau orang yang bertakwa takut. Jangan-jangan apa yang saya lakukan ini mendatangkan murka dari Allah. Itu ketakutan sekali orang yang bertakwa, beriman, bertakwa, takut sekali. Sehingga dia meminim sekali untuk berbuat dosa. Itu toh masih sadar bahwa dirinya masih ada dosa. Orang yang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, di dalam surat Fatir ayat 32 ada 3 kelompok. Apakah kita termasuk yang kelompok pertama, kedua atau ketiga? Maka Allah menyebutkan demikian. Tumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Sudah dipilih oleh Allah. Disebutkan oleh Allah. Faminhum zalimul linafsi. Maka sebagian dari mereka ada yang zalim, menzalimi diri sendiri, akhirnya ia sesat. Mengikuti hawa nafsu sudah ditunjukkan oleh Allah dalam kitab ini diperintah, ini dilarang, masih diterjang, akhirnya sesat. Kelompok pertama zalim dengan dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah golongan yang tengah-tengah. Terkadang itu taat, terkadang dosa. Nah, ini bahayanya kalau banyak dosanya. Tapi kalau banyak taatnya masih enak gitu. Tapi kalau banyak dosanya nggak seimbang. Nah, mudah-mudahan kita itu
Termasuk yang mana nanti? Nah, yang ketiga ini tentu kita pilih. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, ini. Dan sebagian mereka orang yang cepat-cepat di dalam perbuatan baik, di dalam berbuat baik, cepat-cepat. Ini tentu kita pilih. Biiznillah, dengan izin Allah. Loh, sadar kita bahwa kebaikan yang kita lakukan ternyata izin Allah, kasih sayang Allah, hidayah Allah, kekuatan Allah. Maka kalau kita ini dapat berbuat baik, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Zalika, demikian itu, wal fadlul kabir, adalah anugerah yang sangat besar. Apabila kita ini termasuk golongan orang-orang yang cepat berbuat baik, maka itu suatu kenikmatan yang besar. Semoga pemirsa semua kita diberi kekuatan oleh Allah menjadi hambanya yang sabiqum bil khairat, orang yang cepat berbuat baik, sehingga nantinya di tahun 2023 kita benar-benar menjadi orang yang baik karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan baik keluarga kita juga, dan para pemirsa dan semua hamba-hamba Allah yang ingin dicatat menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.